Alter Ego style mungkin Pak, Empat kayak zaman dulu Pak, Alter Ego. Ini 4 bahkan. Cloud, Lunox ini kan scaling banget, dan yes mereka ngambil elite scaling secara langsung, secara gamblang. Victim Esports mereka obvious sekali ingin bermain di late game kali ini. Cuman ini mid game bisa jadi bulan-bulanan link juga sih, tergantung Kufranya. Kalau memang Kufranya bisa dapat momen buat nempel, mungkin masih bisa ditahan. Tapi kalau misalkan kayak kiri kanannya ini udah nggak ada obat sih. Link ini pindah-pindahnya gampang. We'll see soal gold lanernya sih. Yes. Harusnya gold lanernya bakal ada Benedetta versus Alice. Ya akan kita lihat juga bagaimana rotasi mereka, memanfaatkan mereka yang namanya menit kedua untuk turtle dan segala macamnya. Lalu sesaat lagi kita juga bakal masuk ke Land of Dawn untuk melihat siapa kira-kira yang akan mendapatkan untuk di game yang pertama kita dari Best of 3 series. Onyx Esports versus Victim Esports ini merupakan match yang cukup menarik karena udah lama banget nggak ngedraft kayak gini lagi gua. Yes. Ini berani banget sih dari Victim sih, kayak dari hero-heronya scaling yang banyak banget ditabrakin sama Onyx pakai assassin juga. Terus apalagi tanknya tank setup. Tank Chow-nya ada Tank Chow juga yang bisa gampang banget, kayak satu ditendang sama Chow ini kayak follow up-nya udah ada banget gitu kan. Chang'e, ada Ling yang pasti datang lah tiba-tiba Lingnya. Terus dia punya CC yang bagus juga gitu loh dari Ruby. Cloud-nya ini bakal susah nggak sih untuk bergerak gitu kan, untuk masuk jump in ke dalam. Iya, tapi late game secure banget sih kayaknya buat Victim Esports. Dan kita bakal langsung masuk ke dalam in game. Inilah dia game pertama, match pertama kita untuk di hari pertama dari babak group stage Onyx Esports versus Victim Esports. Iya, dari situ Bang lihatnya Pak. Terus Iya. langsung aja kita lah masuk ke Land of Dawn. Ini dia. Enggak dong, enggak kayak gitu dong, bener. Harus digituin dulu, harus di-kill gitu. Langsung panggil dulu, masuk. kill. Yes, dan here we go. Match pertama kita di grup stage, pastinya match pembuka di mana Onyx Esports berhadapan dengan Victim Esports. Masih 0-0 skor ya. Best of 3 series. Dan ini bareng sama kami dan juga Lim Kocul. Kenapa harus pakai H? Nggak tahu. Kocul. Saya juga bingung Pak. Kocul aja nggak ada panjangannya. Bener. Tapi ini tipikal keyboy lah ya. Kita udah Playstyle, classic keyboy. Udah biasa lah ngeliat keyboy yang kayak gini. Justru kita aneh ngeliat keyboy nggak gini. Ya emang dua tipikal hero dia kan. Chow Jauhead ini tipikal hero yang diving yang emang bisa benar-benar obrak-abrik dari belakang. Makanya backline dari Victim Esports ini emang harus diperhatikan. Tapi Vel lihat di early game-nya dia emang benar-benar engage. Dan revenge tidak kena siapa-siapa. Hampir saja tadi mendapatkan satu momen, namun tidak ada pertukaran darah kali ini. Kalau misalkan melihat dari sekarang Onyx Esports, mereka masih belum melakukan banyak pergerakan yang cukup agresif. Apalagi menengok dari Victim Esports yang mereka masih bermain perlahan-lahan saja. Wow, ini freeze lane-nya bahaya banget dan berhasil dapetin retribution barusan dari Cloud-nya. Masih belum sih, masih coba untuk ini aja setup terlebih dahulu. Apalagi dengan hero scaling kayak gini, Victim Esports kayaknya nggak bakal mau bermain-main terlalu dalam harusnya. Dan kali ini saatnya datang. Coba untuk mengganggu pergerakan daripada seorang Sphinxes di sana. Coba untuk mengganggu saja. Dapatkan satu dengan Retribution, Tempest of Late, level 4. Coba untuk memainkan dengan Devil Sword-nya. Hampir mendapatkan First Blood, tapi belum ada First Blood kali ini. Suns. Masih ada flicker pastinya dari Kufra. Dari On My Way. Ya. Ini berani banget ya Lingnya. Dia udah dapetin 2 buff. Dia start di purple buff tadi. Dia ambil rednya. Dia ninggalin jungle hijau yang double itu Pak. Ya, Kramer. Dia benar-benar kayak membiarkan Kramernya menjadi opsi terakhir. Apalagi tadi sempat diganggu juga kali. Yes. Lagian setup dari ini juga bagus banget dari Choki Boy. Dia udah ngebukain vision, ngebuang resource skill juga tadi. Jadi emang udah posisinya enak banget buat Suns masuk. Yang lebih pastinya adalah memaksa Drian mendapatkan level 4 ini bakal bagus banget karena langsung ada pergerakan juga yang cukup agresif ke depan. Turtle bakal coba untuk di setup terlebih dahulu. Lahan-lahan coba untuk masuk ke area dalam Turtle, tapi gak berhasil mendapatkan Turtle-nya tanpa adanya kontes kali ini. Suns langsung mendapatkan Turtle dengan retribution untuk teman-teman dari Onyx Esports. Yes, agak sulit sepertinya untuk Victim juga kalau kontes Turtle di awal kayak gini. Mereka walaupun memang punya damage lah di awal, kayak dia punya Lunox di level 4 gitu kan, tapi Lunoxnya juga langsung mirror ke atas. Barat mungkin ya Barat dari stacknya juga udah mulai gede tadi. Cuman sayangnya dia cuma berdua aja tadi. Belum ada follow up damage yang cukup ngambil resiko dari teman-teman di Victim Esports. Masih 0-0 di menit ketiga. Permainan sangat amat perlahan. Nah, ini lihat bagaimana Victim Esports coba untuk mengamankan Keyboy. Tapi Keyboy ada level 4, cukup tanky di sini. Coba untuk mundur terlebih dahulu dari Speechless. Oh,
Oh, Way of Dragon langsung mendapatkan satu ternyata ke arah belakang dan itu adalah freestyle yang mengerikan dari Keyboy. First blood didapatkan, meleng sedikit langsung hilang. Blazing Duet coba untuk didapatkan terlebih dahulu. Ruby down, mencoba untuk bertahan tapi Suns bakal mundur. Mencoba untuk mengincar lagi ke arah belakang. Kembali lagi mendapatkan seorang fail. 2-2 karena pertukaran yang cukup adil bagi Onyx dan juga Victim. Oh no, dan kali ini invasi lagi ke arah jungle dari Onyx Esports. Kan langsung ngamanin jungle, kayak dia udah lihat cloudnya masih jauh gitu kan, dia langsung ngambil jungle yang dimiliki sama Victim Esports. Ini benar-benar berpengaruh sih, apalagi yang kita tahu dari Victim Esports sendiri, dia marksman gitu kan Cloud, yang dimana dia butuh banget farming di awal. Ini bakal jadi farming yang lama banget sih untuk seorang Cloud dari Victim Esports. Karena balik lagi ya, dia menggunakan Ice Retribution juga yang nantinya akan membuat dia makin lebih matang lagi untuk memainkan movement speed. Tapi apakah itu akan menjadi jawaban dari seorang Keyboy juga? Karena lockdown dari teman-teman tim Victim Esports yang bisa meng-cancel Blazing Duet itu cuma Keyboy. Dan Keyboy bakal jadi kunci di sini. Meng-cancel satu Blazing Duet tersebut. Tempest Complete bisa, tapi well, apakah itu bakal worth it untuk menukarkan satu ultimate dengan satu buah Cloud? Langsung ada pergerakan lagi, Way of Dragon karena belakang ditarik sama Ruby saja. Blazing Duet defensif, Tempest of Blade coba untuk digunakan kali ini. Suns bakal mengincar ke arah depan tapi itu terlalu tanky. Keyboy bakal menukarkan satu saja kali ini, 1-1. Keyboy dan juga On My Way. Cewek udah datang tapi agak terlambat ya pastinya. Karena dia harus clear atas dulu, dia nggak mau sampai Alice juga bisa dapetin farming. Kali ini coba untuk cut wave dari Alice, tapi bakal di-trade sama mid lane, seriously. Oke. Udah mau menit 5 sih. Udah mau menit 5, Gold Shifter bakal hilang tuh red. Kali ini bakal bisa di-push dengan cepat, namun Turtle lagi-lagi Meteor Shower benar-benar di pop out secara paksa. Turtle lagi-lagi yang kedua diamankan oleh Onyx Esports. Suns ini memang dia salah satu jungler yang pede banget pas pakai retri, Pak. Saya ngeliat dia di live streamnya tuh, aduh. Parah ya, nah, kali ini langsung ada Way of Dragon dan Connect satu tentunya. Tempest of Blade bakal mengincar ke arah Veil. Masih ada Billy yang sempat mengincar ke arah Veil. Veilnya bakal dikejar begitu saja, Meteor Shower digunakan, dapetin satu lagi. 2 hilang dari Victim Esports di area River. Oke, dan perbedaan gold sudah mulai terasa kali ini, di mana angkanya hampir menyentuh di 2000. Tapi ini kalau memang sampai 2000 doang dan bisa ditahan sampai late game, ini angka yang bagus buat Victim sih sebenarnya. Kayak 2000 ini nggak cukup untuk mengungguli Victim. Ini 1000 network ya sampai dengan match yang ke-10 nanti. Apalagi cewek kali ini, dia bener-bener ahead banget di bagian gold lane-nya. Mengincar karena Keyboy coba dari Tyrant Revenge yang belum mendapatkan target yang optimal. Simbol out of nowhere di area mid lane, coba untuk menggocek-gocek saja. Bagaimana seorang Suns mencoba untuk mengobrak-abrik seorang On My Way dari area top lane. Ada satu orang cewek yang berhasil mendapatkan turret lagi kali ini. Ya, sudah ada jadi Demon Hunter Sword. Untuk Cloud-nya udah mulai makin sakit lagi. Oh, ditarik 2 tentunya, bakal langsung connect gitu saja. Mau simbol defensif terlebih dahulu. Jutkunedu dari area samping Keyboy. Bakal ada Way of Dragon walaupun sedikit mereng tapi gak masalah mendapatkan kill tentunya. Drian Ice Queen 1, 6-3 di menit yang ke-6. Oke, mulai terasa lagi di mana angkanya sudah hampir menyentuh di 4000. Tapi ini kalau kita lihat dari turretnya, baru ada satu turret yang dihancurin ya. Di turret top lane. Map controlnya masih aman sebetulnya dari Victim Esports juga. Cuman yang berbahaya ini kayak ketika udah masuk mid game, Benedetta dan Ling ini makin menggila gitu kan. Makin berani lagi untuk nerobos, makin berani lagi untuk ngedeal damage gitu. Power spike mereka ada di mid gamenya nanti sih. Apalagi dengan cutting minion yang mungkin akan sangat possible atau sangat mungkin dilakukan oleh seorang Benedetta. Dan Revenge langsung di pop out begitu saja, bouncing ball ke kedar depan Keyboy. Jutkunedu, Way of Dragon, 4 hero di sana langsung ditarik begitu saja. Alice down, enggak bakal masuk di depan, serang malah Cloud yang bakal down. Fail dikejar Lunox, where are you going? Double kill by Ruby kali ini. Dari seorang Boots mendapatkan lagi dan lagi poin killnya. By MX bahkan gak dikasih gerakan sama sekali untuk masuk ke dalam setup Turtle yang memang sudah di setup oleh teman-teman dari Onyx Esports. Lagi dan lagi Turtle yang ketiga diamankan oleh Onyx Esports. Ini Suns nggak ada blue buff, nggak ada purple buff juga, dia pede banget sih untuk ngambil jungle untuk setup Turtle. Dan setupnya itu cepet banget, Pak. Bahkan Turtle belum spawn mereka udah siaga gitu kan, udah dapetin zona, udah menangin dari positioning. Oh, ini bakal makin sulit lagi untuk Victim. Let's see, kayak mereka masih bisa bertahan sampai late game atau enggak. Late game insurance, Cloud, Lunox, Barats, dan Alice membuat Victim Esports
benar-benar ketinggalan jauh banget 6.000 bahkan kali Tyrant Ratio bakal keluar coba untuk dipaksa kali ini dan berhasil mendapatkan cewek tapi di belakang follow up damage cukup cepat langsung mengincar dari Suns-nya tapi Snowflake bakal digunakan Meteor Shower mencoba untuk menghindari semua serangan yang ada tapi kali ini di daerah belakang lihat bagaimana fail-nya diobrak-abrik oleh seorang Keyboy Finch Poise lagi untuk save. Oh Suns benar-benar sulit untuk ditangkap kali ini dan lihat Keyboy dia cuma gangguin ngebatalin recall buying time biar mid lane-nya benar-benar bisa di-push oleh teman-teman dari Onyx Esports. Terus kali udah diisi juga sama Alice dan masih bisa di defense pastinya. Ini mereka tuh cepet banget ya regroupnya kayak dimana udah ada satu informasi dari cewek tadi udah nggak ada ulti nih. Tyrant defense sudah nggak ada, tadi Darkening dari Lunox juga udah nggak ada. Suns-nya langsung maju dengan PD-nya. Dia langsung nabrak ke backline. Walaupun tadi hasilnya baru satu dari Vals doang yang tumbang. Tapi oke banget sih, regroupnya memang kerasa banget. Oh, lihat top lane lagi-lagi harus ditumbangkan satu cloud-nya. Maybe Baymax juga bakal menyusul, tapi di sana sudah ada yang menghadang Benedetta. The Way of Dragon di sisi lain, kali ini Kibo yang melakukan The Way of Dragon. Berhasil mendapatkan satu ditelan dengan Detona's Welcome, tapi harus hilang begitu saja. Satu dikeluarkan satu, namun di sisi lain lihat Suns-nya memaksa mid lane turret untuk didapatkan. Dan kali ini Onyx Esports benar-benar mempoking semua damage yang ada. Meteor Shower bahkan kali ini masih ada ammo Vended dan di belakang sana cewek mencoba untuk nge-slashing tapi dengan Phantom Slash-nya bahkan kali Mega Kill didapatkan. Suns masih mau lebih dan ternyata dengan Retribution yang masih mendapatkan double kill untuk seorang Barats. Oke, makin sulit lagi di mana gap angkanya sudah hampir ke 8.000. Ini makin sulit di mana juga dari mid turretnya udah bakal dihancurin, map kontrolnya makin terbuka lagi. Buset cewek, Tyrant Rage keluar dan masih belum ada follow up damage lagi dari teman-teman victim. Masih bisa survive. Jadi ini nggak bakal banyak banget pertukaran point kill sih dari Onyx karena Onyx dari tadi menangin 1 tuker 2. Mereka juga kalau misalkan benar-benar mau trade kill, mereka bener-bener kayak ngebuang Keyboy-nya aja. Keyboy-nya nggak masalah tumbang, yang penting gue dapat 2 dari lu. Betul sekali, dan tadi ada satu momen memang cewek yang tumbang. Tapi pertukaran juga benar-benar kuat banget. Double buff dari Cloud diambil, terus setup turtle itu tadi dapat semua gara-gara cewek tumbang. Dan Lord kali cepet aja. Gila dah bang. Bener yang ke-10 bahkan mereka sudah mengamankan Lord dengan gap yang cukup jauh. Hampir dengan 9.000. Kali ini Golden Staff memang sudah dimiliki oleh seorang Cloud. Tapi apakah ini akan menjadi jawaban dari teman-teman victim esports untuk mendinai gempuran yang akan diberikan oleh teman-teman dari Onyx Esports karena sesaat lagi Lord akan berlenggang leha ke arah bottom lane. Agak susah sih sebenarnya. Dia butuh banget Wind of Nether untuk nahan damage paling enggak dari Link yang bakal masuk ke arah dia. Terus damage dealernya memang sebenarnya untuk sekarang masih di Vals sih. Yang terbesar masih belum bisa dikasih sama Cloud seharusnya. Karena susah banget sih posisi dia mau masuk pakai Blazing Duet. Ada Ruby. Mau nunggu di belakang juga bisa ditabrak Link. Ya, lihat bagaimana Keyboy mencoba untuk mengecek saja ke arah belakang, 4 hero di depannya. Coba untuk menggocek perlahan-lahan dengan Battle Mirror Image, ngambil stack sebanyak mungkin. Tyrant Revenge, Tyrant Rage yang keluar, hanya satu target yang kena, begitu saja ditarik dengan Aura Ruby. Begitu saja dengan lihat cewek mendapatkan satu ditambah dengan Suns-nya juga mendapatkan monster kill. Tapi kali ini ada bottom lane-nya, lihat Vals yang dikejar, Vals yang diincar, Knife for Knife digunakan, cewek masih bisa survive. Tapi turretnya belum hilang di arah bottom lane, namun di top lane harus kehilangan satu turret bagi victim esports. Oke, ini makin sulit lagi walaupun hanya ada satu turret yang dihancurin dari inhibitornya. Tapi ini udah membuat dari victim tuh harus ngurus satu lane di topnya. Benar-benar nggak boleh ditinggalin dan ini bakal ketinggalan lagi dari setupnya. Let's see, Onyx bakal ngapain? Freeze lane kah? Atau dia bakal maksa ditabrak lagi? Ya, atau jangan-jangan mereka akan coba untuk setup ke arah jungle, tapi dipaksa ternyata bottom turret didapatkan. The Way of Dragon ke arah belakang, ternyata Velsnya ditangkap. Dan lihat bagaimana Velsnya mencoba untuk mengambil ke arah Kibo, tapi Kibo tidak tumbang sama sekali. Dan Suns-nya lihat, oh, sub, fast hang nih bro. Langsung dari Link-nya mendapatkan pergerakan untuk menyelamatkan dirinya dari gempuran teman-teman victim esports. Yes, dia bisa dapetin satu inhibitor di bottom lane. Don Run Wolf King tarik lagi kali ini dan masih bisa Winter Transcend, tapi di belakang tidak untuk Baymax. No, Bayas harus tumbang ternyata. Dari Kufra juga kita bisa lihat dari On My Way. Coba untuk memeluk dari turretnya, masih punya bouncing ball dan double kill. Berhasil didapatkan oleh cewek.
Ini berat banget sih walaupun udah dapetin double kill, 3 hilang kali tapi Onyx Esports belum ada yang tumbang sama sekali. Dan mereka akan langsung menuju kepada base yang dapetin satu dengan Way of Dragon. Baras yang bakal ditumbangkan, killing spree. 13 menit in, langsung mencoba untuk bertahan. Vels, apakah dia masih bisa bertahan dengan Outcry Phoenix tapi gak bisa wipe out Onyx Esports take game number 1. Gila objektifnya parah banget sih dari Onyx. Dimana setup turtle yang cepet banget, terus kayak dari Link Sans juga dia berani banget. Dia berani banget untuk invasi jungle di awal yang biasanya kita tahu gitu kan. Link di awal lebih pengen tuh main ke side aja